Pajak itu juga ada ini ya, ada sanksi pidananya ketika memang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini buktinya nih, ada tersangka tetapi wajib pajak itu tidak setuju. Sebenarnya bisa ada langkah-langkah yang bisa diambil. Bisa banding lah. Banding, tapi sebelum banding itu ada langkah yang namanya buat untuk tujuan para benar. wajib pajak harap berhati-hati ya. Hati-hati kalau ketika ada menerima email tentang pemberitahuan surat pajak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali teman-teman dengan kami masih di Deskripsi Channel dalam segmen Dupa Dunia Pajak. Masih bersama kawan saya nih yang makin hari makin ganteng, si ahlinya ahli pajak. Saya nggak nganggap situ kawan Pak dia. Aduh, Repotin soalnya. Ya, ini gimana kawan nih? Apa yang mau kita bahas nih segmen ini? Gimana kabarnya dulu Kang? Alhamdulillah kabar saya baik. Ya. Gimana nih Mas Gofur? Alhamdulillah. Ya. Seperti yang dilihat ya. Disihat-sihatkan lah. Bahas apa kita nih? Ngikut saya kan ini kita bahas berita-berita pajak yang Biasa ya, yang viral yang pekan viral ini dalam ya? satu pekan ini. Kang Tersem ada berita apa? Ini banyak berita tapi ada nih yang paling viral nih mungkin ya untuk pekan ini. Kalau dikutip dari bisnis.com Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo ungkap total surat pemberitahuan tahunan atau SPT yang dilaporkan wajib pajak menyentuh angka 4,39 juta pada 21 Februari 2024. Laporan SPT yang dilaporkan wajib pajak tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,16% dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 4,3%. Waduh. Hei, mencapai 4,3% apanya tuh? 4,3 juta SPT. Nah, gitu dong. Gitu dong. Berarti nih pendapatan negara naik nih kalau begini nih. Ya belum tentu. Buktinya tuh makin banyak yang sadar pajak. Itu kan berita tentang lapor pajak. Jadi di pajak itu kan ada dua kewajiban utama ya. Kan melapor karena mereka pengen bayar mungkin. Kasihan sama negara yang lagi murat-marit beras ini. Noh. Ini kok jadi kemana-mana nih ceritanya. Sekali pemerintah yang harus bayar pajak buat beli beras. Ya makanya yang nanti beras disubsidi harusnya ya. Harus disubsidi dari pajak ini ya. Jadi ini sebenarnya berita baik Kang. Jadi menunjukkan tingkat kepatuhan atau yang mungkin sering disebut dengan voluntary compliance, kepatuhan sukarela. Meskipun nggak ada kan, nggak ada yang patuh sukarela bayar pajak itu nggak ada. Harus Tapi dikirim surat cinta dulu ya. Haruslah. Tapi di sini pada tanggal 21 Februari kemarin, per tanggal 21 maksudnya, kalau dibandingkan ya year on year dari tahun sebelumnya atau tahun 2023 lalu, ini wajib pajak yang melaporkan pajaknya ada kenaikan sebesar 2,16% lah. Iya. Ini sebenarnya masih sedikit Kang. Ini dianggap berapa ini? 4,39 jutaan lah ya. Iya. Padahal jumlah wajib pajak kita tuh hampir 69 juta kalau saya tidak salah ya. Nanti mungkin bisa teman-teman bisa dikoreksi. Berarti ya, sekitar 20 juta yang belum lapor berarti. Lebih dong. Kan ini yang lapor baru 4,39 juta. Iya, iya. Nah, tapi memang sebagian besar wajib pajak kita tuh wajib pajak orang pribadi. Ya. Kalau badan usaha nggak sebanyak orang pribadi karena memang wajib pajak orang pribadi ini biasanya pajaknya sudah dipotong ketika dia diberikan penghasilan, tapi yang bekerja sebagai karyawan itu sudah dipotong tuh pajaknya. Jadi tinggal melaporkan tinggal lapor saja, aja, pajaknya udah bayar berarti. Sudah dipotong sama pemberi kerjanya dan sudah dibayarkan. Mereka tinggal lapor setahun sekali ya. Nanti batas waktunya yang sering kita sampaikan yaitu tanggal 30 Maret. Tanggal 31 Maret
untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau udah bayar gitu tapi nggak lapor misalkan, kena sanksi nggak? Ada sanksinya, karena kan memang kewajiban pajak itu sebenarnya tadi membayar atau tadi dipotong kemudian melaporkan. Jadi melapor ini kewajiban yang inilah yang terakhir lah, setelah dihitung pajaknya berapa kemudian dibayarkan kemudian ya dilaporkan. Karena dari dokumen pelaporan ini akan ketahuan nih bener nggak yang dilaporkan ya. gitu. Jadi buat teman-teman yang udah punya NPWP berarti wajib lapor. Wajib lapor Ya, oke. Jangan lupa lapor Jangan pajak lupa lapor. Yang belum bayar. Nah. Sebelum tanggal 31 Maret ya, untuk teman-teman yang wajib pajak orang pribadi segera dilaporkan kewajiban pajaknya. Takutnya kalau nanti mepet-mepet, kalau lapor secara online kan down. Sekarang kan lapornya secara online semua. Oh iya. Nggak kalah viral lagi nih Mas. Ada lagi berita dari Palembang. Apa ini berita Palembang? Pengusaha pempek di Palembang berinisial S ditagih pajak sebesar 16 miliar rupiah oleh KPP Pratama. Besar sekali nih. Dia merupakan wajib pajak. Kuasa hukum S, Ahmad Khalifah Rabbani, mengatakan bahwa kliennya merupakan salah satu wajib pajak yang diminta untuk membayar pajak penghasilan oleh KPP Pratama dengan nilai 16 miliar rupiah. Wah, banyak sekali. Penghasilannya berarti pengusaha pempeknya besar berarti ini. Iya, berarti banyak. Tapi inisialnya kan di ini ya, S ya, disembunyikan lah namanya. Pak S aja pokoknya. Pak S. Jadi memang kalau ini ya, kalau memang ada sengketa pajak dalam hal ini, misalnya KPP Pratama itu menetapkan pajak kamu sekian, mungkin melalui pemeriksaan ya, kemudian ada ditetapkan di surat ketetapan pajak atau SKP, tetapi wajib pajak itu tidak setuju, sebenarnya bisa ada langkah-langkah yang bisa diambil. Bisa banding lah. Banding, tapi sebelum banding itu ada langkah yang namanya keberatan mungkin ya. Jadi ada proses yang namanya keberatan, nanti akan diproses apakah alasan-alasan wajib pajak itu yang merasa keberatan dengan adanya ketetapan pajak sebesar berapa ini? 16 M ini. Apa alasannya gitu. Nah, tapi kalau ternyata di keberatan masih ditolak, nanti wajib pajak bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Bahkan upaya hukum yang luar biasa juga bisa dilakukan, yaitu peninjauan kembali misalnya kalau nanti bandingnya ternyata ditolak. Jadi sebenarnya pajak ini juga tidak dari satu arah Mas, dalam artian sudah sekian kamu harus bayar, tidak. Tetapi memang ketika wajib pajak merasa pajaknya terlalu besar dan tidak setuju dengan pajak yang ditentukan, ya bisa mengajukan upaya hukum, dan itu menurut undang-undang memang diperbolehkan dan disediakan fasilitas untuk itu. Jadi nggak apa-apa. Oh ya, tuh jadi kata si pengacara tuh, klien kami salah satu pengusaha pempek lokal diminta membayar pajak dengan nilai yang fantastis sebesar 16 miliar oleh kantor pajak yang tidak wajar, katanya gitu. Jadi Ahmad Khalifah menjelaskan setelah diajukan keberatan karena nominal pajak yang dinilai tidak wajar dan tidak sesuai dengan pemasukan, akhirnya KPP Pratama Kanwil Sumsel Babel menurunkan menjadi 3,1 miliar. Loh, kok jauh sekali? Dari 16 kok ke 31? 3,1. Iya, 3,1 miliar. Ya nggak apa-apa, kan makanya tadi ada upaya hukum. Kalau keberatan mungkin dikabulkan sebagian, banding dikabulkan sebagian, ya nggak apa-apa. Ada yang dikabulkan ditolak, itu biasa kan. Gitu. Seperti begitu. Itu prosesnya. Jadi itu buat kawan-kawan yang kena kasus pajak tuh. Ya, berikutnya Kang. Berikutnya nih dari Jakarta CNBC Indonesia, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Pak Suryo Utomo. Pak Suryo lagi beritanya nih. Kenal saya nih, Pak Suryo. Pak Suryonya nggak kenal. Pak Suryonya nggak kenal sama saya. Pak Suryo mengatakan pihaknya akan mengirimkan email blast kepada wajib pajak untuk segera melakukan pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Nah, beberapa hari ke depan kami akan mencoba untuk remind. Iya, pokoknya itu aja lah. Tulisannya reminder di mana? Wajib pajak. Kira-kira sekitar 20 juta wajib pajak akan kita jangkau, kata Pak Suryo. Baik orang pribadi maupun badan untuk mengingatkan paling tidak ada kewajiban yang disampaikan. Nah, tadi sama. Ini kan memang kalau di pajak ini kan bulan-bulan pajak sebenarnya. Bulan-bulan untuk melaporkan pajak. Nanti kan berakhirnya 31. Bulan berapa biasanya? Bulan 3 kan, bulan Maret 3. Nanti paling akhir tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian untuk wajib pajak badan atau perusahaan tanggal 30 April batas akhirnya. Makanya tadi di berita ini Pak Suryo menyampaikan akan mengirimkan email untuk mengingatkan lah
bagi wajib pajak yang belum melaporkan ataupun yang punya kewajiban untuk lapor ya untuk segera lapor. Jangan nunggu mepet-mepet. Jangan nunggu dikirim surat cinta. Kalau ini kan surat peringatan aja, surat kayak menghimbau aja. Oh iya, itu ngomong-ngomong Mas Gopur sendiri udah lapor belum? Malah ditanya. Sudah pastilah. Oke, itu dia. Nih, selanjutnya. Selanjutnya Kang. Wah, dari daerah kita nih, Semarang. Dari antara Semarang, kantor wilayah DJP Jawa Tengah. Emang orang Semarang? Pokoknya mah dari situ lah, Jawa Tengah lah. Kantor Ngaku-ngaku, wilayah DJP rumahnya Jawa aja Tengah. Brebes. Ngaku Semarang. Brebes. Ayo dibaca lagi. Kabupaten terkaya itu Brebes. Terkait di mana? Hah? Semana? Jawa Tengah. Jangan hoax. Kayaknya kebalikannya deh. Kebalikannya. Aduh, payah. Ya Kang, ditanya apa Kang dari Kanwil Jawa Tengah 1 Kang? Oh, dari DJP Jawa Tengah 1 merilis hasil sidang putusan atas perkara pidana pajak yang dilakukan oleh tersangka JP. 6 orang JP itu ya. Pengusaha Inisial. di Batang. Ya, Rabu 21 bulan 2 2024 oleh Majelis Hakim, JP dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa JP yang merupakan direktur PT WWWP. Kebanyakan biasanya tuh 4 kali double. Wow, keren tuh. W tapi pengen di bahasa Indonesia. Dijatuhi vonis penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 883.6.047 rupiah. Wih, Wih, jelas ya? apanya jelas? Itu menyebutkan angka tuh. Oh, keren. Punya duit segitu berarti? Insya Allah nanti ya. Ini kan kasus pidana pajak nih, kayak kemarin pernah kita bahas beberapa kali bahwa pajak itu juga ada ini ya, ada sanksi pidananya ketika memang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah ini buktinya nih, ada tersangka kemudian dijatuhi vonis atau divonis berapa nih, 2 tahun dan ditambah denda masihan 883 juta. Oh, iya. Makanya jangan ngemplang pajak. Jangan main-main dengan pajak. Pajak itu untuk pembangunan. Jangan dimakan sendiri pajaknya, buat rakyat. Rakyat sendiri. Oke, ada lagi Kang? Ada lagi nih sekarang. Banyak lah sekali beritanya Kang dari sini. Malah ada ini nih, modus penipuan online. 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 Online apa online sama sih? online. Aduh. Ini surat peringatan pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam menerima surat elektronik atau email yang berisikan surat peringatan pajak. Nih, ada lagi nih. Saya pengen memberikan satu pengingat pada wajib pajak. Ini aku minta tolong untuk berhati-hati. Banyak email bersifat phishing. Ungkap Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN kita. Nih, pada hari Jumat beliau mengatakan. Oh ya. Apa nih? Nipu-nipu gimana nih? Ya biasalah, kan ada biasanya dikirim di email masing-masing gitu kan, banyak email-email yang sebenarnya bukan dari Pajak, Bukan Dirjen Pajak. resmi official dari kantor pajak, tapi dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan, mungkin ingin mencari data atau Misalkan apa saya gitu. pribadi nih mau nipu Mas Gopur, ngirim email. Ya. Kamu harus bayar pajak sekian. Nanti Mas Gopur bayarnya ke saya gitu. Ya enggak mau lah, saya kan orangnya cerdas, masa coba bayar pajak ke Anda. Contohnya, Mas. Iya, maksudnya kayak email-email yang tipuan gitu. Ternyata itu bukan dari resmi dari Ditjen Pajak misal, tapi bukan resmi dari kantor pajak, dari KPP, tapi itu email-email yang tidak benar sebenarnya. Tapi tujuannya yang memang ada tujuan-tujuan tertentu mungkin untuk memberikan informasi yang tidak sebenarnya atau Jadi buat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak para benar. wajib pajak harap berhati-hati ya Hati-hati kalau ketika ada menerima email-email email. tentang pemberitahuan surat pajak gitu. Jadi alamat emailnya DJP ya resmi dari DJP secara official. Jangan sampai dari perorangan gitu. Oke, Mas. Udah selesai nih. Udah nih, itu tadi berita-berita yang viral di pekan ini ya. Yang Terus apa pesan yang bisa kita terima ini apa nih dari Kang Darsim tadi ini? ya pesannya
Kalau ini terutama untuk yang terakhir tadi ya, berita terakhir ya, Ya. untuk yang penipuan itu, kalau harap berhati-hati kalau ada email-email tentang orang-orang yang mengatasnamakan Dirjen Pajak mengirim email gitu untuk menyuruh bayar pajak. Kan harusnya pernah dikirim email tuh. Belum, soalnya saya belum terdaftar, Mas. Lagian Dirjen Pajak mana sempat kirim-kirim email begitu? Emang nggak ada kerjaan? Ada, itu makanya kan malah ada Dirjen mau ngirim-ngirim email katanya. Kayaknya itu berarti. Kan orang-orang pajak gitu ngirim-ngirim nagih-nagih pajak. Mengatasnamakan Dirjen Pajak. Dirjen Pajak. Ya, dari Mas Gopur gimana ini nasihatnya buat para pemirsa? Ya, kawan-kawan mengingatkan lagi, deskripsi? jangan lupa ini kan bulan lapor pajak ya, jangan lupa untuk melaporkan pajaknya, kan itu kewajiban. Nanti daripada kena sanksi kan, gak enak kita kalau kena sanksi dari kantor pajak, udah harus nambah gini. surat gitu. Hah? Harus kena nambah Kalau ini. sanksinya ini. Jadi jangan lupa tanggal terakhir lapor pajak tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan tanggal 30 April untuk wajib pajak badan. Jadi Iya. itu saja pesan saya. Kalau memang ada yang mau disampaikan, dikomentari terkait dengan apa yang kita bahas, bisa komentar. Jangan lupa teman-teman, kami minta dengan apa? Kritik dan saran. Kritik sarannya untuk ya kritik saran yang membangun ya, yang untuk mensupport saling kita support. semakin baik. Oke. Sekali lagi, jangan lupa Tonton terus video-video kami di deskripsi channel. Jangan lupa pula di subscribe, like, dan share. Oke. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.